Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat Tujuan menyaksikan. penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak sangatlah penting dikembangkan agar anak mampu berinteraksi sosial dan berperilaku dengan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Dalam perspektif psikologi, perkembangan merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. A. Pengertian perkembangan menurut Jahja. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Menurut Hartina, terdapat berbagai macam dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. B. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama, menurut Susanto. Indikator perkembangan sosial anak. Berikut ini indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. 1. Bermain dengan teman sebaya. 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespons secara wajar. 3. Berbagi dengan orang lain. 4. Menghargai hak pendapat karya orang lain. 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. 6. Menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. 7. Bersikap kooperatif dengan teman. 8. Menunjukkan sikap toleran. 9. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, misalnya senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya. Dan yang 10, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan sosial anak terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa kanak-kanak awal dari umur 0 tahun sampai 3 tahun subjektif. Masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain, belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contohnya seperti merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Yang kedua yaitu masa kritis dari umur 3 sampai 4 tahun Thor-Alker. Masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Masa kanak-kanak akhir 4-6 tahun subjektif menuju objektif. Pada masa ini proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku yang didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Adapun tanda-tanda perkembangan dari tahap ini yaitu yang pertama, anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Yang ketiga, anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Yang keempat, anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman sekolahnya.
Selanjutnya yaitu masa anak sekolah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun objektif. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang keempat yaitu masa kritis 2 dari umur 12 tahun sampai 13 tahun prepuber. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Adapun strategi perkembangan sosial pada anak usia dini menurut Khairani. Aktivitas bermain setiap anak memiliki peranan yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak berteman dan anak akan menyediakan mainan dalam menghadapi pengalaman sosialnya. Khairani mengemukakan bahwa sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain yaitu yang pertama, sikap sosial dalam proses cara bermain mendorong anak untuk meningkatkan pola berpikir egosentrisnya. Yang kedua, belajar berkomunikasi agar anak dapat bermain dengan baik bersama orang lain. Anak harus bisa mengerti sifat dan pergaulan teman-temannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan berkeluarga dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menetapkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya, norma yang berlaku di dalam keluarga dan anak itu sendiri berlakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma lingkungan, tetapi dikenalkan kepada norma bangsa nasional dan norma kehidupan antar bangsa pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik.
Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal itu akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.